Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kita semua dimanapun kita berada. Sekarang simple, singkat saja. Jadi kita akan membahas aplikasi-aplikasi di Android karena semua orang sekarang udah punya handphone ya. Anak kecil, anak tua, pak tua, nenek-nenek, kakek-kakek, semua punya handphone. Nah, kadang di gereja pun kita menemukan orang-orang buka Alkitab udah pakai handphone. Nah, jadi di sini kita akan memberikan beberapa rekomendasi Alkitab yang bagus di Android. Jadi kita buka handphone kita, lalu Google Play, lalu search saja Alkitab. Kata kuncinya Alkitab. Nah, ini salah satu aplikasi yang bagus, Alkitab Youku. Install. Sambil nunggu, kita juga bisa menginstal ini, Alkitab Sabda yang warna biru. Tinggal klik install. Lalu sambil nunggu install, kita juga bisa tafsiran Alkitab. Wah, ini bagus nih. Nih, tafsiran by Sabda. Install. Lalu dari Sabda juga ada namanya Alkitabpedia. Ini bagus sekali. Sambil nunggu kita back Kamus Alkitab. Nah, ini bagus sekali. Kamus Alkitab. Alkitabpedia. Lalu ada lagi yang namanya, oh ya, Lai sekarang menerbitkan Alkitab ya. Buat Alkitab Android, Alkitab Lai coba ya. Nah, ini nih, Alkitab Lai. Ini bagus nih. Jadi tergantung kita view-nya bagaimana, itu nanti terserah mau yang mana, senangnya yang mana, itu ya. Jadi itu tadi semua Alkitab online, offline. Ada juga yang online, misalnya Bible Hub. Nah, ini Bible Hub ini lumayan bagus juga, tapi harus connect internet terus, Bible Hub. Jadi sebenarnya semuanya pada intinya sama. Nah, sudah selesai, tinggal kita lihat aplikasinya. Nah, ini udah nih semua nih. Jadi misalnya Alkitab ini by default TB ya, terjemahan baru. Jadi bisa kita pilih terjemahan-terjemahan yang lain. Misalnya kita bisa bahasa Ibrani, ada bahasa Ibrani. Bahasa Arab juga ada bahasa Arab. Van Dijk. Tapi terjemahan bahasa Arab itu agak condong ke ini ya, nggak full, nggak kurang bagus lah terjemahannya menurut para ahli ya. Ada bahasa daerah, semua bahasa daerah nih ada banyak nih, lumayan banyak. Jadi tinggal klik di sini nanti, misalnya karena saya latar belakang Toba, Batak Toba, nah tinggal klik di sini. Nah, muter, dia ada, udah download Batak Toba, selesai. Nanti kalau kita sudah balik, nah di sini kita pilih TB ini, sudah keluar nih Batak Toba nih. Dimula, nah, itu Paribata, Langit Lautan On. Nah, itu ya. Lalu Alkitab Sabda, tafsiran, contoh nih, tafsiran. Wah, ini banyak jenisnya. Matthew Henry, dan lain sebagainya. Contoh tadi ya, Matius 1 ayat 1 nih, silsilah Yesus. Lalu kita pilih siapa yang ini. Nah, ini ada penjelasannya, Matthew Henry ya. Ini hanya sebagai gambaran, nggak sebagai bahan pelajaran. Tidak mesti harus kita plak terima, harus diselidiki sendiri. Selidiki lah.
Interesting. Lalu Alkitapedia. Nah ini nih. Misalnya kita buka kitab kejadian, nanti dijelaskan nih statistiknya, jumlah katanya, penulisnya, waktunya, lalu dijelaskan latar belakangnya dan lain-lain sebagainya. Sangat luar biasa. Jadi misalnya tiga nih penjelasan kejatuhan, lalu di garis-garis besarnya apa? Ini untuk khotbah-khotbah singkat bisa ini. Jadi sebenarnya kejadian ini apa ininya gitu ya. Kejadian tiga membantu membuka perspektifnya. Lalu kamus Alkitab. Nah ini kamus Alkitab misalnya kata Nabal. Nabal itu apa sih artinya? Nah, kalau kita ketahui cerita Nabal ya, perihal Daud, sebenarnya kata artinya itu Nabal itu bodoh atau bebal. Jadi si bodoh. Jadi sebenarnya kalau kita kurang paham itu ya, bisa jadi nama seseorang itu sebenarnya menjelaskan siapa dirinya gitu ya. Jadi atau bisa jadi sebenarnya namanya bukan nama aslinya tapi gelarnya itu si bodoh. Gitu ya. Jadi, nah kalau misalnya ada orang-orang yang tertarik dengan transliterasi bahasa aslinya, bahasa asli maksudnya sebenarnya kita pada tiga bahasa ya, umum yang kita ketahui ya, Ibrani, Aramaik, sama Yunani. Jadi beberapa orang sudah membuat aplikasi-aplikasi yang luar biasa yang bisa membantu kita ya. Meskipun aplikasi tadi bisa digunakan ya, tapi ada yang khusus. Nah ini nih kayak gini nih, khusus dia. Hebrew sama Greek. Hebrew sama Greek. Misalnya perjanjian lama itu kan rentang pembuatan apanya itu lama ya. Jadi ada masa dia di zaman tertentu itu pengaruh bahasa Aramaik lebih banyak gitu ya. Contoh nih, sementara perjanjian baru itu dalam Yunani. Contoh nih, Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita cara bacanya, hurufnya apa dikasih tahu semua nih. Sama strongnya, penjelasannya, leksikan, semuanya ada. Nah ini bahasa Inggris. Misalnya kita cari di tadi yang di kamus Alkitab, itu sama. Nanti penjelasannya sama ini, arti nama, bla 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 bla. Kira-kira seperti itu. Jadi selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.